Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andini dengan NIM B119219. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerusakan hutan di Indonesia dan tinjauan hukumnya. Indonesia kaya akan hutan yang menyimpan berbagai macam flora dan fauna. Menurut WWF Indonesia, keanekaragaman hayati yang terkandung di hutan Indonesia meliputi 12% spesies mamalia dunia, 7,3% spesies reptil dan amfibi, serta 17% spesies burung dari seluruh dunia. Spesies tersebut belum termasuk spesies yang belum ditemukan. Bahkan, Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Sayangnya, hutan Indonesia tidak selalu berkembang dalam keadaan baik. Kerusakan hutan menjadi isu yang selalu muncul setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu tinjauan dasar hukum tentang kerusakan hutan di Indonesia. Hukum berkaitan langsung untuk menjerat pelaku perusakan hutan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau UU P3H. UU P3H bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hutan Indonesia secara kontinu. Ketentuan perundangan ini adalah lex specialis, yaitu ketentuan khusus dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU P3H bertujuan untuk menjerat kejahatan kehutanan yang sistematis dan sulit untuk diselesaikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Salah satu pasal dari UU P3H yang secara gamblang melarang kegiatan perusakan hutan adalah pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22. Pasal tersebut mengatur bagaimana UU P3H mengatur salah satu kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan, yaitu penebangan liar. Faktor kerusakan hutan setiap tahunnya selalu muncul kasus kerusakan hutan yang baru. Faktor yang mendasari kerusakan hutan bermacam-macam. Faktor kerusakan hutan antara lain yaitu penebangan liar, kebakaran hutan, alih fungsi hutan menjadi kebun kelapa sawit, serta limbah industri. Jenis pelanggaran kerusakan hutan. Berdasarkan faktor-faktor kerusakan hutan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis kerusakan hutan yang bersumber dari pelanggaran yang dilakukan manusia. Pelanggaran tersebut sengaja dilakukan demi kepentingan pribadi tanpa mengindahkan dampak yang akan terjadi. Pelanggaran tersebut antara lain yang pertama penebangan hutan, yang kedua pembakaran hutan, yang ketiga alih fungsi hutan, dan yang keempat adalah pembuangan sampah industri. Selanjutnya yaitu penanganan kejahatan di bidang kerusakan hutan. Salah satu kejahatan di bidang kehutanan yang masih diingat masyarakat adalah penebangan liar di kawasan hutan Sumatera Utara pada tahun 2019. Kejadian penebangan liar tersebut terjadi di hutan Kecamatan Pematang, Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Polisi Kehutanan atau Polhut, Dinas Kehutanan Sumatera Utara melakukan penangkapan berdasarkan laporan masyarakat sekitar. Para pelaku penebangan liar melakukan aksi mereka menggunakan ekskavator, traktor jonder, dan mesin pemotong kayu. Pohon sengaja ditebangi dari pagi hingga siang, dan pada malam hari, hasil kayu dibawa menggunakan truk. Setelah pohon ditebangi sejak pagi hingga siang, kemudian pada malam hari, potongan kayu dibawa menggunakan truk. Naas, penebangan liar tersebut telah berlangsung selama 10 tahun dan mengakibatkan rusaknya jalanan kampung sejauh 15 km dan terjadinya longsor di sekitar lokasi yang tak jauh dari pemukiman warga. Kasus penebangan liar di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara masih berada dalam proses hukum hingga saat ini. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat sekitar hutan yang tak memiliki privilege lebih menjadi korban pertama yang terkena imbas dari kerusakan hutan. Dilihat dari sudut pandang hukum, kasus penebangan liar tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Semoga kasus di atas dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku usaha agar tidak melakukan segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan hutan secara sembarangan. Demikian pembahasan saya tentang kerusakan hutan di Indonesia dan tinjauan hukumnya. Demi melengkapi tugas hukum sumber daya alam, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.